Halo Tribuners, ketemu lagi dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com. Nah Tribuners, kali ini saya bersama dengan Mas Budi Cahyono. Beliau ini di Kabupaten Pamekasan dikenal sebagai relawan yang sangat aktif, selalu datang terdahulu ketika ada kejadian bencana. Selain pengalaman di bidang relawan, beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Rapi Pamekasan. Beliau di bidang penanggulangan bencana sudah banyak pengalaman hingga keluar Madura. Bahkan beliau pernah menjadi relawan untuk mencari atau evakuasi jenazah di Aceh. Nah, kita tanya-tanya nih, sejauh mana Mas Budi sudah malang melintang di dunia relawan. Selamat sore Mas Budi. Selamat sore, Oke. Mas Ferdian. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, Mas Budi, memutuskan untuk menjadi relawan, apa kala itu keinginannya? Begini, memang kita itu harus punya pilihan dalam hidup ya. Iya. Jadi yang pertama, saya hanya ingin waktu itu hanya ingin berkeinginan bagaimana bisa membantu sesama. Oke. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita ketahui Indonesia itu pada umumnya adalah daerah yang rawan bencana atau bisa dikatakan market bencana di Indonesia itu sangat banyak. Jadi saya memang memutuskan karena saya memang mungkin karena sudah jiwa-jiwa yang terbentuk dari pribadi saya sejak sekolah itu, sehingga itu yang membawa saya untuk bisa terus berkarya di dunia relawan. Oke. Awal mula terjun di dunia relawan tahun berapa Mas? Waktu itu Mas? Begini, pada awalnya ketika saya menjadi relawan itu sebenarnya iseng-iseng ketika dulu ikut pramuka. Itu yang pertama. Lalu di sekolah itu ada juga grup pencinta alam. Jadi itu yang dasar-dasar, dan memang gemblengan dari pembina saya waktu itu ada Pak Purwedi dan Ibu Chandra Kirana, itu yang memang itu yang menjadi motivasi saya, yang menjadi motivator bagi saya untuk bisa bergerak di dunia relawan. Oke. Mas, tantangan apa saja sih yang paling ditakuti ketika menjadi seorang relawan itu? Dunia relawan itu memang banyak sekali risikonya yang harus kita hadapi. Tapi kita harus siap dan kita harus berkapasitas, itu yang pertama. Jadi kapasitas kita itu sejauh mana, mampu atau tidak. Nah, ketika kita masih tidak mampu, kita harus terus belajar untuk meningkatkan kapasitas. Itu yang harus. Dan sebenarnya untuk hal-hal yang ditakuti, kita harus takut pada semua tempat. Jadi kita harus takut. Mengapa? Kalau kita terlalu berani, kita juga akan rentan. Jadi kita harus benar-benar memperhitungkan. Jadi memperhitungkan segala sesuatunya dengan matang untuk benar-benar terjun kepada di dunia relawan. Oke, siap Mas Budi. Mas Budi, bisa diceritakan nggak pengalaman waktu menjadi relawan di luar Madura? Begini, menjadi relawan di luar Madura itu memang awalnya ya itu suatu tantangan berat bagi saya. Iya. Pertama, ketika saya harus meninggalkan dunia-dunia yang memang penuh yang berbeda istilahnya, yang berbeda dari tempat saya yang sekarang saya pijak menuju ke tempat lain. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi saya. Saya harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat sana. Saya harus bisa beradaptasi. Saya harus bisa mencari apa yang belum pernah saya dapat. Itu karena apa? Karena perbedaan letak geografis, budaya dan sebagainya, itu yang menjadi tantangan utama, dan harus kita bisa berbaur di situ. Jadi harus berkolaborasi dengan masyarakat. Itu yang jadi intinya kita harus kearifan lokal itu tetap harus dijaga. Oke. Mas, ada tidak pengalaman paling mengesankan yang masih Mas Budi ingat sampai saat ini ketika melakukan evakuasi jenazah atau pencarian jenazah yang hilang atau tenggelam atau seperti apa? Ada nggak pengalaman yang masih membekas itu Mas? Yang paling mengesankan itu? Pengalaman yang sampai saat ini saya rasakan yaitu ketika saya berangkat ke Aceh dulu. Jadi gempa dan tsunami itu. Tahun berapa Mas? 2006 kalau 2006 ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 2006.
seiring dengan tsunami Aceh dan gempa Jogja itu yang hampir bersamaan. Disitulah saya begitu miris ya melihat saudara-saudara kita yang begitu kondisinya yang sangat membutuhkan uluran tangan, namun di situ dengan banyaknya korban tidak seimbang dengan jumlah personel relawan, ya karena pada waktu itu tidak ada badan yang khusus menanggulangi bencana. Ya, disitulah saya begitu miris ketika harus mengevakuasi saudara-saudara kita yang memang faktanya itu tidak cukup dan tidak mampu untuk dilakukan dengan tangan-tangan kosong seperti saat ketika dulu saya nyampe di sana. Tuh. Artinya mayat waktu itu berkapar di mana-mana Mas ya? Ratusan ribu bahkan mungkin hampir semua tempat di Aceh itu dulu semuanya pasti ada mayat. Iya. Itu pasti ada jenazah yang iya. Terkadang kita juga harus hati-hati karena ketika jenazah itu sudah 3-4 hari maka di situ potensi untuk ada virus, ada penyakit dan lain sebagainya. Artinya sudah mengeluarkan bau tidak sedap Mas ya. Mas Budi, kenapa begitu berani mengangkat mayat, melakukan evakuasi mayat yang sudah lama ditemukan? Apa nggak takut dihantui atau seperti apa gitu Mas? Apa rasa yang tertanam waktu itu Mas yang bisa ditanamkan sehingga kok berani begitu Mas melakukan evakuasi jenazah itu? Ya, pertama memang kembali kepada diri sendiri ya. Jadi kalau kita sudah niat, maka pasti kita bisa mengatasinya. Contoh mengatasi bau, mengatasi bagaimana harus menghindari virus-virus yang mungkin pada saat itu akan menjangkit akan terbentuk dan bisa jadi terjangkit kepada kita. Nah itu sebuah tantangan juga sebenarnya. Jadi mengapa sebenarnya kembali lagi kepada diri sendiri. Kalau niat, karena mohon maaf dunia relawan itu memang bukan profesi relawan itu. Iya. Jadi relawan itu adalah sebuah hati nurani dari kemanusiaan yang saat itu mungkin pada saat itu akan terbentuk dan tidak semua orang bisa. Iya. Dan itu yang harus dipahami. Jadi niat pertama, niat. Kalau masalah keberanian, masalah teknik, masalah cara itu kita bisa pelajari. Bisa pelajari ya. Iya betul. Tapi mengumpulkannya niat itu yang agak susah Mas ya kadang Mas ya. Oke, niat itu mungkin akan berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Karena apa? Karena kita harus sadar bahwa bisa jadi suatu saat kita jadi korban. Betul. Nah itu. Mas, sebelum melakukan evakuasi jenazah, itu biasanya langkah-langkah apa Mas yang perlu dilakukan terlebih dahulu? Ada nggak biasanya langkah-langkah yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum terjun melakukan evakuasi jenazah? Apa nih yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu biasanya? Memang ketika melakukan proses evakuasi memang sudah ada standar operasional prosedur ya. Walaupun harus jujur kita akui SOP itu tidak bisa diterapkan di semua tempat. Nah, jadi SOP itu biasanya dibuat di tempat yang standar, di tempat yang normal ya. Tapi ketika kita menemukan suatu medannya berbeda, medan berbeda, kondisi alamnya berbeda, bisa di darat dan bisa di air. Nah ini yang apa yang harus kita lakukan? Pertama kita harus memetakan. Jadi memetakan dari mana kita harus mengevakuasi, bagaimana cara mengevakuasinya, alat apa yang digunakan. Lalu setelah itu ketika kondisi jenazah juga sudah mulai membusuk, lah kita juga harus apa? Nah, jangan lupa bahwa kita memang harus ada alat pelindung diri. Jadi alat pelindung diri itu harus harus ada dan harus dimiliki oleh setiap kita seorang relawan. Namun fakta dan kenyataan terkadang berbicara lain. Contohnya, ketika kita melakukan perjalanan, kita tidak bawa peralatan. Nah, di situ ada kondisi yang memang sesuai dengan standar operasional prosedur, ada yang harus darurat. Nah, ketika darurat, kita juga harus yakinkan kalau kita itu diri kita aman, diri kita bisa. Karena sekarang sudah bukan musimnya. Oh, karena kita ingin membantu tidak punya keterampilan, orang jatuh ke sumur kita nyemplung. Nah, ini sudah bukan zamannya lagi. Jadi kita harus punya
aturan, punya standar, dan punya kapasitas. Itu yang harus dimiliki. Ya, harus ada itu Mas ya, strategi yang perlu disusun strategi terlebih dahulu ya. sebelum melakukan penyelamatan Ya, betul. evakuasi ya. Oke, Mas Budi. Saya baca di beberapa media nih Mas Budi katanya sering jadi pemateri ya di undang-undang ke luar kota gitu ya. Ya, alhamdulillah kebetulan saya banyak bukan banyak ya sering lah banyak dibutuhkan lah ilmunya begitu. Diundang oleh beberapa teman-teman relawan, oleh terkadang oleh BPBD Jatim, juga terkadang oleh BNPB ketika ada kegiatan-kegiatan di Jawa Timur, di Jawa Tengah dan sebagainya. Alhamdulillah kepercayaan itu mungkin ya, saya bukan orang pintar, saya bukan orang pandai, tapi mungkin karena pengalaman saja. Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jadi intinya bagi saya, kepada dunia relawan, saya siap mengabdikan diri saya, dibutuhkan siapa saja, kapan saja, selama tidak berbenturan dengan kegiatan-kegiatan, dan dalam tanda kutip yang paling penting yang perlu digarisbawahi, asal tidak ada kejadian. Kalau ada kejadian pasti semuanya akan tertunda. Jadi karena beda ya anunya. Dan pada teman-teman relawan termasuk di Pamekasan, kalau membutuhkan tenaga saya, membutuhkan apa yang diri saya bisa sumbangkan, saya siap menyumbangkan. Saya siap diundang kemana saja, saya siap diundang. Tidak usah berpikir yang macam-macam. Niat saya itu adalah membaktikan diri saya agar berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Jadi jangan pernah berpikir uang kepada seorang Budi. Betul. Siap. Tapi mohon maaf ya, bukan Budi tidak butuh uang. Semua orang itu hidup butuh uang. Tapi tidak semua hidup harus dengan uang. Tapi akan indah kalau ada uang. Itu peribahasanya kan seperti itu ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan. Tapi kepada teman-teman relawan yang ada di Pamekasan, di Jawa Timur, monggo silakan. Kami jangan pernah berpikir Budi harus dibayar, nggak ada ya Mas. Nggak ada ya. Jadi kepada siapapun saya tidak pernah melihat suku, bangsa, ras, agama dan sebagainya. Semuanya sama bagi saya. Perlu ditolong, kita tolong. Intinya Mas Budi ini yang penting siapa yang butuh ilmu saya siap memberikan begitu Mas ya. Tanpa harus memikirkan pamrih yang akan diberikan kepada Mas Budi begitu. Oke Mas Budi. Saya juga baca Mas di berbagai media, Mas Budi ini sekarang sudah mendirikan forum relawan yang dinamakan FRPB ya. Dan di Pamekasan namanya cukup melejit. Nah, keinginan Mas Budi membangun FRPB itu untuk apa sih sebenarnya? Begini, pertama saya pasti butuh bantuan orang lain. Jadi relawan bergerak sendiri ketika kejadian besar nonsen ya. Kolaborasi itu harus. Kolaborasi itu bukan hanya wacana, tapi kolaborasi itu harus diterapkan. Koordinasi juga harus dilakukan. Ketika kita baca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana itu adalah urusan bersama. Nah, ketika sudah ada masyarakat yang sadar ingin membantu dalam penanggulangan bencana, apa wadah mereka? Nah, oleh sebab itu maka saya berinisiatif ya, menginisiasi untuk membentuk forum relawan penanggulangan bencana. Fungsinya apa? Untuk menampung orang-orang yang sadar bahwa penanggulangan bencana itu adalah urusan bersama, ingin membantu sesama. Jadi kita harus memberikan wadah. Mengapa harus saya mendirikan FRPB? Agar FRPB menjadi wadah bagi teman-teman ketika ingin memberikan bantuan mereka tidak sporadis. Artinya bisa terarah. Juga sebagai wadah untuk persiapan regenerasi Mas ya. Karena tentunya. Mas Budi juga mempersiapkan kader-kader terbaiknya ya. Karena Mas Budi mungkin karena usia nantinya mungkin tidak bisa terjun lagi ke lapangan Mas. Itu harus. Jadi kaderisasi itu harus ada. Kita tidak boleh memungkiri bahwa usia juga akan mengurangi kelincahan di lapangan. Jadi itu harus kita sadari. Makanya ini yang mungkin bisa menjadi pemicu untuk teman-teman yang tergabung di FRPB. Dan alhamdulillah FRPB itu sudah ada di Sampang, sudah ada di Pamekasan. Sudah bentuk cabang-cabang ya. Sudah ada perbatasan yang dari Karangpenang, ada yang dari Robotan, itu sudah alhamdulillah sudah terbentuk. Dan alhamdulillah kami juga sudah mempunyai legalitas formal dan berbadan hukum. Siap. Mas Budi, menurut Mas Budi nih,
dalam melakukan evakuasi jenazah atau penanggulangan bencana itu yang paling utama sebenarnya itu ada di siapa, Mas? Apakah di relawan atau di masyarakat? Yang paling utama harus siap melakukan penanggulangan bencana begitu. Nah, ini yang paling penting ya, bagi dunia, bagi kehidupan kita. Kita itu umumnya Indonesia ya, dalam tanda kutip, masih bangga dengan tanggap darurat. Padahal yang bisa menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi dari survei mengatakan bahwa peran tim SAR itu hanya 1, sekian persen. Jadi sepersekian persen itu peran relawan. Kenapa? Relawan, tim SAR dan sebagainya itu datang ketika sudah terjadi bencana. Betul. Nah, ketika bencana terjadi, siapa yang bisa menyelamatkan? Ya dirinya sendiri. Makanya aktivitas kami di FRPB itu kami memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar apa? Agar masyarakat bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Percuma kita punya ilmu kalau masyarakat tidak paham juga. Makanya kita belusukan ke desa-desa. Kita bukan hanya di Pamekasan, kita di gabungan dengan organisasi relawan di Batu, di Malang, di Probolinggo dan sebagainya. Kita gabungan, kita belusukan ke desa-desa. Jadi kita belusukan apa yang bisa kita kalau kebakaran begini, kalau ada tanah longsor Anda harus begini, kalau ada banjir Anda harus begini lah. Ini memberikan edukasi kepada masyarakat adalah cara yang paling baik untuk menyelamatkan masyarakat. Pengurangan risiko bencana itu harus tetap diutamakan. Jadi itu mitigasi, pengurangan risiko, dan alhamdulillah saya juga kebetulan salah satu anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur. Dan insya Allah juga akan menginisiasi juga untuk forum itu terbentuk di Pamekasan. Oke, siap Mas. Mas Budi, terakhir nih, pesan untuk masyarakat di tengah kondisi saat ini sudah memasuki musim hujan yang kadang disertai dengan angin kencang, apa yang perlu Mas Budi sampaikan kepada masyarakat? Silakan. Oke, terima kasih. Pesan kami ya kepada masyarakat Pamekasan, ketika sekarang ini sudah masuk musim hujan, kadang juga ada hujan disertai angin, hujan disertai petir, maka kepada masyarakat untuk selalu waspada, perhatikan di sekelilingnya. Kalau ada reklame yang sudah mulai keropos, pohon yang sudah mulai rapuh, maka segera lapor ke dinas atau instansi terkait untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Juga untuk yang tinggal di daerah perbukitan, maka harapan saya juga dicek aliran airnya. Kalau ada aliran air keruh, maka segera cek dan laporkan ke instansi terkait. Kita bisa bantu untuk ngecek juga. Silakan. Yang penting bagaimana masyarakat bisa terus selamat, bagaimana bisa terus menjalani kehidupan dengan baik. Kalau ada hal-hal yang sudah tidak bagus, jadi kalau ada angin kencang, berteduhlah di tempat yang aman, di tempat yang kuat, yang kokoh. Lalu jangan lupa juga kalau sedang di jalan ada petir, kalau lagi naik kendaraan tidak usah turun dari kendaraannya, karena itu kalau turun dari kendaraan maka berpotensi juga terkena sambaran petir. Jangan berteduh di bawah pohon, karena di bawah pohon itu ada dua yang bahaya. Ketika angin kencang, pohonnya bisa roboh atau patah. Lalu yang kedua, ketika ada petir, maka ketika dekat dengan pohon, maka sumber aliran listrik yang dari petir itu bisa menyambar kita juga. Itu pesan kami. Terima kasih Mas Budi ya. Itu Tribuners ya, diskusi saya dengan Mas Budi Cahyono. Kita nantikan lagi di konten video berikutnya, akan bertemu lagi dengan saya Kuswanto Ferdian. Saya mohon undur diri. Terima kasih Mas Budi waktunya. Terima kasih, sama-sama Mas. Saya mohon undur diri Tribuners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.